Selanjutnya di sini A250-2, yaitu berisi tentang penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Untuk kolom uraian siklusnya itu sudah terisi otomatis karena kita sudah mengisi indeks A230.3. Untuk frekuensinya itu sesuaikan dengan uraian siklusnya. Untuk uraian siklus yang pertama, dia frekuensinya tuh harian. Untuk identifikasi rasionya yaitu overstatement penjualan, dan untuk what can go wrong-nya itu penjualan tanpa ada pesanan, dan pelaksanaan aktivitas pengendaliannya itu kita pilihnya otorisasi. Terus dokumen aktivitas pengendaliannya itu berasal dari SO dari pelanggan dan surat jalan. Untuk akun terkaitnya itu ada piutang usaha, asersinya yaitu C, E, A, dan C. Untuk C itu dia tuh harus lengkap, dan untuk E itu tuh dia si dokumennya tuh harus ada. Terus A dan C tuh dia tuh kayak harus akurat gitu. Terus untuk mengendalikan pengendaliannya kita isi A, dan analisisnya kita isi dengan efektif. Untuk hasil dia akan otomatis terisi. Sama seperti uraian siklus yang pertama, untuk uraian siklus yang berikutnya diisi dengan apa lagi ya? Diisi tergantung masing-masing uraian siklus, resikonya apa, frekuensinya berapa. Terus jangan lupa untuk mengisi disiapkan dan direview oleh siapa. Dan terakhir mengisi kesimpulan dan pastikan status KKP komplit. Next ke uraian siklus A250.3. Sama seperti uraian siklus yang sebelumnya, uraian siklusnya sudah terisi otomatis, frekuensinya sesuaikan dengan uraian siklus, dan akun di sini ada utang usaha, asersinya C dan E. Jadi asersinya itu tuh disesuaikan levelnya tergantung dengan resiko yang muncul. Terus untuk mengandalkan pengendaliannya kita pilih ya, analisisnya kita pilih efektif. Untuk hasilnya dia akan otomatis terisi. Jangan lupa mengisi disiapkan oleh dan direviewnya oleh siapa, mulai dan tanggal selesai, dan juga waktunya. Dan juga mengisi simpulan dan pastikan status KKP-nya tuh harus komplit. Next ke indeks yang berikutnya, indeks A260. Di sini terdapat identifikasi oleh tim perikatan. Untuk yang A, apakah klien memiliki TCWG? Pada soal diketahui kalau klien tuh memiliki TCWG, maka kita memilih ya, dan mengisi A260. Tik 1. Di sini kita tuh harus menceklis komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Untuk cara pengisiannya kita sesuaikan soal. Untuk poin A yaitu kesepahaman hubungan kerja yang saling mendukung, kita pilih ya. Untuk poin B, informasi rencana audit yang relevan disampaikan kepada DCWG atau dari pihak auditor, kita pilih tidak. Pokoknya untuk mengisi indeks ini kita sesuaikan dengan soal, dan simpulannya jangan lupa diisi, dan status KKP-nya harus komplit. Next, untuk apakah klien memiliki SPI atau sistem pengendalian internal. Pada soal diketahui kalau klien tuh memiliki sistem pengendalian internal. Jadi kita pilih ya, dan kita mengisi A260. Di sini ada apakah auditor akan menggunakan pekerjaan auditor internal. Pada soal klien kan memiliki SPI, tapi si auditornya tuh dia tidak menggunakan SPI tersebut. Jadi kita pilih tidak. Untuk mengisi penentuan apakah akan menggunakan pekerjaan auditor internal atau tidak, kita sesuaikan dengan soal, dan kita membuat kesimpulan. Simpulannya itu prosedur tahap ini tidak relevan karena mayoritas itu jawabannya tidak. Dan pastikan status KKP-nya itu komplit. Jangan lupa mengisi
disiapkan oleh, direview oleh siapa, tanggal mulai, tanggal selesai, dan waktunya. Next, kita ke indeks A270. Di sini kita mengisi ROMM. ROMM itu levelnya itu kita sesuaikan berdasarkan faktor penyebabnya. Di sini terdapat 4 faktor penyebab, jadi kita isinya level high. Terus untuk respon auditornya kita isi dengan melakukan prosedur substantif. Untuk mengisi ROMM, asersi level itu, di sini kita tidak semuanya isi, kita hanya mengisi informasi yang terdapat file. Untuk informasi yang pertama, pada akun kas dan setara kas, kita isi asersinya itu C atau complete, dan E yaitu eksisten atau keberadaan. Jadi untuk mengurangi fraud itu kita tuh harus memastikan kalau si kas itu dicatatnya tuh secara lengkap dan ada keberadaannya. Terus untuk TOC pilih ya, dan AP atau analisis prosedurnya kita pilih tidak. Kenapa? Karena si resikonya kan tadi high. Terus selanjutnya ada TOD, kita pilih ya karena untuk kas setara kas sendiri kan kita memerlukan bukti pendukung seperti dokumen transaksi seperti itu. Maka kita pilih ya. Waktunya ada I dan YE. Untuk itu dia waktunya itu sebelum tanggal 31 Desember. Untuk YE yaitu YRN itu tuh pada 31 Desember atau mendekati 31 Desember. Kita tidak memilih I karena untuk mengidentifikasi salah saji kita sebaiknya mengidentifikasi pada akhir tahun yaitu pada 31 Desember atau mendekati 31 Desember. Untuk akun-akun berikutnya juga sama pengisiannya. Untuk asersinya kita isi sesuai dengan resiko yang akan muncul. Nah, jangan lupa mengisi kesimpulannya dan pastikan status KKP-nya itu komplit. Untuk selanjutnya, indeks A280 ada audit strategi memorandum. Di sini kita mengisi karakteristik perikatan, tujuan pelaporan, faktor signifikan, sifat, dan perencanaan audit. Ini hanya isi saja, sesuaikan dengan soalnya. Next, kita ke indeks B100. Untuk yang pertama ada working trial balance. Pada indeks B110 ini kita mengisi laba rugi tahun berjalan dengan laba rugi periode berjalan dan ekuitas lainnya dipilih dengan modal di sektor. Untuk trials balance-nya itu dia sudah terotomatis diisi setelah kita menginput data laporan keuangan pada D100 yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terus jangan lupa juga kita mengisi disiapkan oleh dan direview oleh siapa dan tanggal mulai, tanggal selesai, dan waktu mulai dan waktu selesainya. Next, kita ke indeks B120. Untuk mengisi indeks B120, sebaiknya kita mengisi indeks B130 dulu untuk mengetahui akun mana saja yang terdapat CAJ atau KJ. Untuk yang pertama, pada indeks B130 kita mengisi disiapkan oleh siapa dan direview oleh siapa. Terus selanjutnya kita membuat CAJ atau PAJ. Untuk jurnal yang pertama di soal pada bulan Desember 2018 terdapat penyusutan peralatan gedung dan pendapatan jasa giro bank yang belum dibukukan sebesar Rp20 dan Rp100. Jadi untuk jurnal yang pertama yaitu akun beban penyusutan dan amortisasi pada akumulasi penyusutan dan bangunan. Untuk jumlahnya kita isi pada kolom tidak dibukukan karena informasi pada soal yaitu belum dibukukan. Untuk jurnal yang pertama sebesar 20.000. Untuk jurnal yang kedua yaitu akun piutang usaha terhadap pendapatan lainnya jasa giro bank. Sama jumlahnya kita isi pada kolom tidak dibukukan sebesar 100.000. Selanjutnya jangan lupa kita mengisi simpulan CAJ pajak telah memadai dan pastikan statusnya itu komplit. Selanjutnya kita mengisi B120. Untuk mengisi B120 kita pencet yang biru. Untuk indeks yang pertama ini ada kas dan setara kas. Tadi pada jurnal tersebut dia itu tidak terdapat CAJ dan PLJ, maka kita mengisinya tuh di sini tidak.
Dan jangan lupa membuat kesimpulan kalau akun tersebut telah disajikan secara wajar dan pastikan status KKP-nya komplit. Selanjutnya untuk indeks piutang usaha. Untuk indeks piutang usaha tadi kan terdapat jajan KJ, maka kita di sini pilih ya. Dan jangan lupa isi kesimpulan dan pastikan status KKP-nya itu komplit. Sama seperti akun kas dan piutang usaha, akun yang lainnya juga diisi sesuai dengan apakah akun tersebut terdapat pajak atau tidak. Jika terdapat, maka kita pilih ya. Jika tidak, maka kita pilih tidak. Selanjutnya di sini ada B140. B140 ini dia sudah otomatis terisi. Di sini kita hanya mengisi disiapkan oleh siapa, tanggal selesai dan direview oleh siapa, dan waktunya. Beserta dengan kesimpulannya bahwa neraca dan laporan laba ruginya itu telah memadai dan pastikan status kertas kerjanya itu komplit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.